Pursuit of the Truth, bab 12-13. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming berpikir lama, tetapi dia tetap tidak bisa memahami efek dari debu penyebar. Dalam ingatan yang diperolehnya, dia hanya mendapatkan metode untuk membuat pil tersebut, bukan efeknya. Suming hanya meninggalkan tempat itu dengan sedikit ragu ketika matahari berada di titik tertinggi di langit. Mereka berlari kembali ke tempat di mana ia melakukan penyiraman. Monyet kecil itu tidak tinggal lama. Ia berlari keluar segera setelah kembali ke gua. Suming merasakan semilir angin di kulitnya saat ia bersandar di dinding gunung. Di tangannya ada pil hijau dan ia mulai berpikir sambil memegangnya. Lalu apa gunanya? Baik meminum pil maupun mengoleskannya secara eksternal tidak berhasil. Dia mengerutkan kening. Dia akhirnya berhasil membuat pil-pil itu, tetapi dia tidak dapat menentukan efeknya. Hal itu membuat Suming merasa seolah-olah bulan terakhir telah sia-sia. Dia menatap pil-pil itu dan mengambil keputusan. Aku akan mencobanya sendiri. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah aku menelannya. Suming adalah tipe orang yang tegas. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak pernah ragu. Dia dengan cepat memasukkan debu penyebar di tangannya ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh begitu menyentuh lidahnya. Rasa obat yang kuat memenuhi mulutnya dan berubah menjadi gelombang panas yang kuat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, rasa itu segera menghilang, dan Suming tidak merasakan banyak efeknya. Suming terkejut. Ia segera duduk dan bermeditasi, mencoba memadatkan darah di pembuluh darahnya. Namun, usahanya sia-sia. Keadaannya tidak berbeda dari sebelumnya. Ia masih merasa kekurangan darah di tubuhnya. Dia menjambak rambutnya, merasa frustrasi. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasa telah menyia-nyiakan bulan terakhir. Mustahil, pasti ada kegunaan lain. Suming kecewa tetapi dia tidak menyerah. Namun, seberapapun dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah menghela napas dan tertawa getir. Setelah beberapa saat, monyet kecil itu kembali dan mendekati Suming. Ia melompat-lompat sebentar sebelum melemparkan beberapa buah di depannya, lalu pergi lagi. Suming menghela napas. Dia lapar, jadi dia mengambil salah satu buah dan mulai berpikir sambil makan. 1, 2, 3. Sebelum dia menyadarinya, Suming bersendawa dan memuntahkan intinya. Dia mengelus perutnya dan mulai berpikir lagi. Pandangannya tertuju pada buah-buahan yang tertinggal di tanah dan tepat ketika dia hendak mengalihkan pandangannya, sebuah ide muncul di benaknya. Aku kenyang. Apa? Suming menatap buah-buahan itu dan segera mulai menghitung inti buah yang ia ludahkan ke tanah. Ada 15 buah. Ia merasa baru saja menemukan sesuatu yang penting. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Aku selalu suka makan buah ini dan Xiao Hong selalu memetikkannya untukku, tapi aku tidak suka makan terlalu banyak sekaligus. Lagi pula, aku biasanya hanya merasa setengah kenyang meskipun sudah makan 10 buah, tapi barusan, aku hanya makan 15 buah dan aku sudah kenyang. Apakah karena nafsu makanku menurun? Atau mungkin, ada hubungannya dengan ini? Suming menjilat bibirnya. Dia ingat bahwa dia telah meminum pil debu penyebar sebelumnya. Mungkin debu penyebar sebenarnya adalah pil yang dapat menggantikan makanan, atau mungkin, debu penyebar dapat meningkatkan efek dari hal-hal lain. Suming merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia telah berpikir dengan cermat dan teliti tentang efek pil itu tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sekarang setelah dia menemukan sesuatu, dia akan mengejarnya tidak peduli betapa konyolnya itu. Dia segera merangkak kembali ke lubang kecil yang dia gunakan hanya untuk meminum ramuan. Dia ingat bahwa dia masih memiliki sedikit air liur naga kegelapan yang tersisa. Ini adalah barang langka. Mustahil untuk mendapatkannya tanpa hujan dan dia enggan meminum sedikit yang tersisa. Dia segera memasuki gua. Suming mengeluarkan botol yang berisi beberapa tetes air liur naga kegelapan yang tersisa dari keranjang. Kemudian dia menelannya sekaligus tanpa ragu-ragu. Suming sangat akrab dengan air liur naga kegelapan.
Hanya dengan beberapa tetes, dia langsung merasakan jejak dingin samar dari cairan itu menjalar ke seluruh tubuhnya sebelum meresap ke dalam darahnya. Sensasi dingin yang ditimbulkan oleh air liur naga kegelapan tiba-tiba meningkat sedikit, setidaknya 1 kali lipat. Mungkin tidak terlihat banyak, tetapi Su Ming benar-benar bisa merasakannya. Saat rasa dingin menyatu dengan darahnya, rasanya darahnya mulai mendidih. Hal itu menyebabkan keempat wujud yang muncul bersinar merah darah saat ia mengendalikan aliran darah di tubuhnya. Setelah sekian lama, Su Ming membuka matanya dan menghela napas gemetar. Matanya dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Aku sudah menduga. Tidak ada efek jika debu penyebar dikonsumsi sendirian, tetapi jika dikonsumsi bersama benda lain, maka efek dari benda-benda tersebut akan meningkat. Kelihatannya seperti efek sederhana, tetapi sebenarnya sangat luar biasa. Su Ming merasa semangatnya kembali bangkit. Proses menciptakan debu penyebar kini menjadi motivasi besar baginya. Ada 15 lubang kecil di pintu yang memberi saya cara untuk membuat debu penyebar. Saya harus menempatkan 15 pil ini di sana, tetapi saya bahkan tidak punya cukup untuk diri saya sendiri sekarang. Su Ming terdiam. Kemudian, setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan serangkaian gumaman perlahan. Setelah mengambil keputusan, dia segera pergi ke kuali tandus dan mulai mengolah sisa ramuan dengan cara mencelupkannya. Selain mengolah ramuan herbal, ia juga menyuruh monyet kecil itu terus mencari ramuan herbal yang biasa dibawa kakeknya dalam bundelan besar. Kemudian, menggunakan metode yang ada di sukunya, ia menghancurkan ramuan herbal tersebut dan mengubahnya menjadi cairan sebelum meminumnya. Dengan bantuan debu penyebar, kecepatan latihannya meningkat lebih cepat. 2 bulan telah berlalu. Su Ming hampir tidak pernah meninggalkan gua selama 2 bulan itu. Gua api itu praktis telah menjadi rumah keduanya. Lokasinya tidak mudah ditemukan, oleh karena itu, Su Ming merasa nyaman berlatih di sana. Dalam 2 bulan itu, dia telah menyiapkan banyak debu penyebar. Dengan bantuan ramuan obat yang membantu meningkatkan laju peredaran darahnya, dia secara bertahap berhasil mewujudkan pembuluh darah kelima di tubuhnya. Pembuluh darah keenam juga mulai tampak samar-samar di tubuhnya. Jika ini berlanjut, maka akan segera terlihat jelas. Musim dingin telah tiba di luar. Gunung-gunung lain tertutup salju kecuali gunung api hitam. Salju akan mencair sebelum sempat menyentuh permukaan gunung. Karena itu, gunung tersebut diselimuti lapisan kabut tebal. Pemandangan itu tampak aneh jika dilihat dari kejauhan. Jika orang luar melihatnya untuk pertama kalinya, gunung itu pasti akan menarik perhatiannya. Su Ming tumbuh di sana, jadi pemandangan aneh gunung itu bukanlah hal baru baginya. Hari itu, Su Ming duduk dengan kaki bersilang dan cahaya merah darah sangat kuat di dalam tubuhnya. 5 pembuluh darah menjalar di seluruh tubuhnya seolah-olah memiliki kehidupan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Saat cahaya merah darah terus menyebar di sekujur tubuhnya, keringat mengucur di sekujur tubuh Su Ming. Tubuhnya gemetar, tetapi wajahnya dipenuhi tekad. Ini adalah percobaan ketiganya untuk mewujudkan urat darah ke-6 selama setengah bulan terakhir. Setelah berhasil melakukannya, ia akan sukses menjadi seorang berserker tingkat 2 di alam pemadatan darah. Yang lebih penting lagi, dia akan dapat menggunakan seni berserker pertama. Itu adalah seni yang hanya dimiliki oleh suku mereka, sebuah seni yang dikenal sebagai pemakan roh. Jurus pemakan roh bukanlah jurus yang bisa digunakan tanpa persiapan. Beberapa bangkai hewan segar akan dibutuhkan. Dengan mengumpulkan darah berserker di dalam tubuh mereka, para praktisi dapat merasakan roh hewan yang telah mati dan mengeluarkannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri untuk sementara waktu. Hanya setelah mereka menguasai keterampilan khusus ini barulah mereka dikenal sebagai berserker. Mereka kemudian akan berbeda dari anggota suku lainnya. Mereka akan jauh lebih kuat. Setelah sekian lama, tubuh Su Ming terus bergetar. Cahaya merah darah yang mengelilingi tubuhnya perlahan menghilang dan kelima pembuluh darah di kulitnya juga kembali masuk ke dalam tubuhnya. Pembekuan pembuluh darah ke-6 kembali gagal. Su Ming menghela napas dalam-dalam. Setelah hening sejenak, dia mencampur ramuan obat dengan debu penyebar dan meminumnya sebelum melanjutkan latihannya. 1 bulan lagi berlalu. Seluruh gunung naga kegelapan tertutup lapisan salju yang tebal. Kabut yang menyelimuti gunung api hitam juga semakin tebal. Bahkan panas pun seolah menghilang dalam cuaca seperti ini. Musim terdingin tahun ini akan segera tiba.
Namun bagi Suming, ini adalah momen terpenting. Ketekunannya dalam berlatih, ditambah dengan persediaan ramuan dan debu penyebar, meningkatkan kecepatan latihannya secara eksponensial di alam pemadatan darah. Urat darah ke-6 telah muncul dan berada pada momen manifestasi yang kritis. Monyet kecil itu juga menolak keluar rumah di musim dingin. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan itu membuatnya sangat mencolok di tengah salju. Bahkan jika bukan musim dingin, ia tetap harus bersembunyi. Ia berjongkok di samping Suming dan menguap sambil memperhatikannya. Tiba-tiba, monyet kecil itu mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi tatapan tajam dan telinganya berkedut. Suara-suara samar terdengar masuk ke dalam gua dari luar. Yuchi, apa kau yakin batu langit tumbuh di sini? Kita sudah mencari di tempat ini selama setengah hari dan masih belum menemukannya. Apa kau yakin informasi yang kau dapatkan benar? Suara itu terdengar dingin dan monyet kecil itu gemetar begitu mendengarnya. Tidak mungkin. Aku ingat pernah melihat semak-semak tanaman itu, itulah sebabnya aku menggunakan seni berserker untuk menyembunyikannya. Seharusnya sudah tumbuh sekarang. Anggota suku lainnya sering datang ke sini untuk mengumpulkan ramuan. Mereka pasti bisa mengenali mantraku. Suara yang menjawab terdengar tajam. Kalau begitu, cepatlah. Jika batu langit benar-benar ada di sini, maka aku akan segera bisa menembus level ketiga dan mencapai level keempat. Sedangkan untukmu, kau seharusnya bisa mencapai level ketiga. Jangan terburu-buru, seharusnya sudah di sini. Aku bisa merasakan kehadiran mantraku. Jika kau bisa mencapai level keempat, maka kau akan bisa bergabung dengan tim berburu Gunung Hitam. Kudengar tetua membuat peraturan baru yang mengatakan bahwa siapapun boleh menyimpan hasil buruannya sendiri kali ini. Suara mereka semakin dekat dan terdengar seperti mereka berada tepat di luar. Monyet kecil itu sangat gugup sehingga tidak berani bernapas. Ia bisa merasakan bahwa dua orang di luar itu merupakan ancaman serius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia menoleh ke arah Suming beberapa kali, tetapi Suming tetap menutup matanya. Tubuhnya sedikit gemetar dan cahaya merah darah di tubuhnya semakin kuat. Pembuluh darah ke-6 tampaknya juga menunjukkan tanda-tanda manifestasi penuh. Namun, tepat pada saat itu, ketemu. Hah, lihat, ada lubang kecil di sini. Itu batu langit. Sedangkan untuk lubang itu, ini dulunya adalah tanah suku berserker api. Ada udara panas di sekitar lubang itu. Seharusnya kosong. Karena kita sudah di sini, sebaiknya kita masuk dan melihat-lihat. Lubang sederhana tidak bisa menghentikanku. Suara mereka terdengar hingga ke dalam gua dan kata-kata mereka membuat wajah monyet kecil itu pucat pasi. Ia menggertakkan giginya dan menatap Suming untuk waktu yang lama. Kemudian, ia memperlihatkan giginya dan bergegas keluar dari lubang kecil itu. Seketika itu, suara-suara kegembiraan terdengar dari luar. Ini adalah kera api, dan masih bayi pula, haha. Ini pasti tempat perlindungannya dari dingin. Tangkap dia, darahnya bisa membantuku memulihkan darahku, dan bulunya akan kuberikan kepada tetua. Setelah itu terdengar tangisan pilu, lalu suara-suara itu perlahan menghilang. Namun di dalam gua, wajah Suming meringis marah dan ia gemetar hebat. Kau yang meminta, ini. Suming mengangkat kepalanya dan meraung marah. Saat Suming mengangkat kepalanya, matanya merah padam. Seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya merah darah dan menerangi seluruh gua api. Seluruh tubuhnya terus gemetar. Saat darah mengalir di tubuhnya, jantungnya berdetak semakin kencang seolah-olah akan menghancurkan dadanya. Hal itu hanya membuat wajahnya semakin meringis. Ia sedang berada di momen penting dalam pelatihannya, sehingga ia tidak dapat berhenti secara tiba-tiba. Meskipun demikian, ia mengetahui dan mendengar dengan jelas semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, monyet kecil itu berlari keluar untuk memancing kedua orang asing itu agar melindunginya. Suming belum pernah semarah itu sebelumnya. Monyet kecil itu adalah satu-satunya temannya di hutan. Selama bertahun-tahun, dia telah memperlakukan si kecil seperti keluarga. Kegilaan di matanya menyebabkan pembuluh darah di tubuh Suming menonjol dan suara mendesing menggema di seluruh tubuhnya. 5 pembuluh darah yang muncul di tubuhnya kini memancarkan cahaya yang menusuk. Di dalam cahaya merah itu terdapat pembuluh darah ke-6 yang hampir sepenuhnya muncul. Tampaknya pembuluh darah itu akan segera keluar dari kepompongnya. Level 2 sialan ini, Suming meraung. Dia sudah bersikap lembut dalam percobaan sebelumnya.
Bahkan jika dia tidak berhasil, tidak akan ada konsekuensi serius. Namun, nyawa monyet kecil itu kini dalam bahaya dan Su Ming semakin cemas setiap detiknya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengendalikan darah di pembuluh darahnya, memaksa darah itu mengalir sebagaimana mestinya sebagai praktisi berserker. Dia memfokuskan seluruh darahnya ke pembuluh darah ke-6. Terdengar suara ledakan keras dan Su Ming terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Gerakan gegabah seperti itu adalah hal yang tabu bagi praktisi berserker. Sangat penting bagi mereka untuk mencapai setiap tingkatan baru dengan lancar dan mantap. Mereka tidak bisa maju dengan gegabah. Suara dentuman itu tidak terlalu keras bagi dunia luar, tetapi Su Ming merasa seolah dunia telah runtuh di kepalanya. Suara itu terus bergema. Sialan! Su Ming menatap tajam ke arah pintu masuk gua. Seolah-olah dia masih bisa melihat ketidakberdayaan, ketakutan, dan tekad monyet kecil itu. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Su Ming sekali lagi mengendalikan darah di seluruh tubuhnya dan mencoba menerobos untuk kedua kalinya. Lebih banyak darah keluar dari mulutnya dan menetes dari dagunya ke lantai. Ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Pada percobaan kelimanya, Su Ming batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Wajahnya menjadi pucat pasi, tetapi di wajahnya juga terpancar niat membunuh yang kuat. Dengan semua darah itu, Su Ming tampak mengerikan. Dia segera bangkit berdiri, dan begitu dia berdiri, terdengar suara dentuman keras di dalam tubuhnya. Pembuluh darah ke-6 telah sepenuhnya muncul. Saat pembuluh darah ke-6 terbentuk sepenuhnya, aura yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tingkat pertama alam pemadatan darah muncul dari dalam tubuh Su Ming. Tidak ada angin, tetapi aura tersebut menerbangkan rambutnya dan pembuluh darah ke-6 bergerak cepat di kulitnya seolah-olah hidup. Itu adalah tingkat kedua dari alam pemadatan darah. Tanpa menunggu tubuhnya terbiasa dengan level kedua, Su Ming berlari dengan kecepatan 1 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Dia meraih busur dan tanduk di sampingnya dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Dia dengan cepat merangkak keluar dari lubang kecil itu. Ketika dia sampai di luar, salju turun lebat dan matahari akan segera terbenam. Hari sudah senja. Salah satunya adalah tingkat kedua di alam pemadatan darah, yang lainnya di tingkat ketiga. Mata Su Ming merah dan dingin. Sekuat apapun musuhnya, Su Ming tidak merasa takut. Dia hanya merasakan dorongan kuat untuk membunuh. Dia sudah lupa bagaimana rasanya takut. Saat monyet kecil itu ditangkap, kedua berserker dari suku Gunung Hitam menjadi musuh bebuyutannya. Su Ming pasti sudah mati jika mereka tidak mati di tangannya. Tidak masalah jika dia bergegas menuju kobaran api. Itu tidak ada hubungannya dengan kecerobohan. Sebaliknya, itu adalah masalah bertahan hidup. Jika api tidak padam, dia akan hangus menjadi abu. Su Ming tidak ragu-ragu. Dia berlari maju dengan kecepatan penuh. Dia adalah anggota suku berserker. Dia telah bermain dan mengumpulkan ramuan di sekitar pegunungan sejak kecil. Dia mengenal daerah ini dan bahkan lebih mahir dalam melacak petunjuk di sekitar tempat ini. Sambil berlari, matanya terus tertuju ke tanah. Ia menyeka darah dari sudut mulut dan tangannya. Setelah beberapa saat, ia melihat beberapa jejak yang tampak berantakan di dedaunan kering di depannya. Ia mengambil beberapa ranting patah dan melihatnya. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Ia membuang ranting-ranting itu dan mengubah arah. Su Ming terus berlari dengan kecepatan penuh dan memaksimalkan potensi tubuhnya. Di sepanjang jalan, dia menemukan banyak jejak lain dan bahkan genangan darah. Terdapat beberapa jejak bulu merah di genangan darah itu. Itu bulu monyet kecil itu. Namun, darah itu sudah mulai mengering, pertanda jelas bahwa kedua orang itu menangkap monyet kecil tersebut di sana dan telah pergi cukup lama. Aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Mata Su Ming menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi amarah. Mereka berasal dari suku Gunung Hitam, jadi pasti mereka akan kembali ke suku mereka. Jika memang begitu, masih ada jalan pintas dari sini ke suku Gunung Hitam. Su Ming berbalik dan melompat ke depan, dengan lincah menghilang ke dalam hutan yang tertutup salju. Lebih cepat, Su Ming berlari cepat ke depan seolah terbang menembus hutan. Namun, ia masih merasa kecepatannya terlalu lambat. Saat ia berlari, ia meninggalkan jejak kakinya di salju. Tepat ketika ia hendak melompat ke depan, salju di depannya berterbangan dari tanah.
Seekor makhluk kecil yang menyerupai rubah tetapi seluruhnya tertutup bulu putih dan memiliki tanduk rusa melompat dari salju. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir mencapai Su Ming dalam sekejap. Rakun Ming. Su Ming tidak memperlambat langkahnya. Ketika makhluk kecil itu melompat keluar dari tempat persembunyiannya, dia mengayunkan tinju kanannya ke arahnya. Sebelumnya, kekuatan Su Ming tidak akan cukup untuk membunuh binatang buas hanya dengan satu pukulan. Namun, sekarang dia adalah seorang berserker tingkat kedua dari alam pemadatan darah. Dia sudah memiliki 6 pembuluh darah yang termanifestasi dan dikendalikan oleh nafsu darah yang hampir tak terbatas. Hal ini menyebabkan tidak hanya kecepatannya tetapi juga kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pukulan itu tepat mengenai tubuh Rakun Ming dan hewan itu menjerit. Ia menyipitkan mata, ingin mengubah arah di udara, tetapi Su Ming bergegas maju dan memotong makhluk itu menjadi 2 dengan tanduk di tangan kirinya. Ia telah mempersenjatai dirinya dengan tanduk itu di suatu waktu selama pertemuan tersebut. Darah segar mengalir deras dari lukanya. Makhluk kecil itu meronta dan menangis di salju. Darahnya menodai salju dengan warna merah tua yang berdarah. Itu adalah sayatan yang bersih. Su Ming menatap Rakun Ming yang mati dan menundukkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia mulai mengendalikan darahnya. Tubuhnya memancarkan cahaya merah seolah-olah telah menyatu dengan darah di tanah. 6 pembuluh darah muncul di tubuh Su Ming. Dia meletakkan tangan kanannya perlahan di atas makhluk yang sudah mati itu dan cahaya aneh muncul di matanya. Salah satu pembuluh darah di tubuhnya mulai melilit dengan aneh seolah-olah hidup kembali. Pembuluh darah itu merambat di sepanjang lengan kanannya ke telapak tangannya dan masuk ke tubuh makhluk kecil itu. Tiba-tiba, bangkai yang mati itu mulai bergetar. Bulunya rontok dan tubuhnya mulai layu dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tulang. Pada saat yang sama, gumpalan kabut putih naik dari tubuhnya untuk menciptakan gambaran dirinya yang dulu. Tetapi itu adalah gambaran yang samar, seolah akan menghilang begitu angin bertiup. Ini adalah pertama kalinya Su Ming menggunakan mantra pemakan roh. Menurut informasi yang diperolehnya tentang mantra tersebut, biasanya ia perlu memurnikan roh terlebih dahulu sebelum melahapnya. Namun Su Ming tidak punya waktu. Ia membuka mulutnya dan menghirup wujud roh dari musang. Tubuh Su Ming bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia baru saja mendapatkan kekuatan tambahan, tetapi kekuatan itu juga cepat menghilang. Tidak lama lagi kekuatan itu akan hilang sepenuhnya dan kekuatannya akan kembali normal. Su Ming tidak berlama-lama. Dia segera menerjang maju. Kali ini, kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya dan terus meningkat. Dia menjadi semakin seperti angin. Saat angin berhembus melewati telinganya, hanya ada satu pikiran di kepala Su Ming. Dia harus mengejar pihak lain, menghentikan mereka, dan kemudian menyelamatkan monyet kecil itu. Adapun metodenya, dia bukanlah orang yang gegabah sejak awal, jadi dia sudah punya rencana. 1 jam kemudian, kekuatan tambahan yang diperoleh Su Ming menghilang, tetapi hal itu memungkinkannya untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Dia telah meninggalkan Gunung Api Hitam dan berada di dekat suku Gunung Hitam. Dia berada di sebuah bukit kecil yang tampak seperti lereng. Jika dia berdiri di sana, dia bisa melihat cukup jauh ke depan dan penglihatan tepinya juga akan meningkat. Saat mendekati tujuannya, tatapan Su Ming menjadi tajam. Dia terus menatap Gunung Api Hitam dan tak lama kemudian, dia melihat targetnya. 2 sosok muncul dan salah satunya sedang memegang Xiao Hong yang tak bergerak. Su Ming berdiri di sana dan mengeluarkan sebuah botol kecil dengan tangan kanannya. Di dalam botol itu terdapat pil merah. Setelah memastikan tidak ada darah segar di tangannya, Su Ming mengeluarkan pil itu dan memegangnya di tangannya. Pil itu adalah kartu trufnya. Ia menstabilkan pernapasannya dan mengeluarkan busurnya. Matanya tenang, hampir seperti air yang mati. 2 orang itu mendekatinya, hanya beberapa mil jaraknya. Mereka pasti akan melihatnya jika mereka memperhatikan. Kedua orang itu bertubuh besar dan kekar. Mereka tampak kuat. Pria yang memegang monyet kecil itu hanya mengenakan sepotong kulit tipis meskipun saat itu musim dingin. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada kabut putih yang keluar dari tubuhnya seolah-olah dia sedang menghilangkan hawa dingin dengan energi yang dipancarkan dari darahnya. Su Ming hanya meliriknya sekilas sebelum memfokuskan perhatiannya pada orang lain.
Orang itu juga bertubuh besar dengan beberapa tombak panjang tersampir di punggungnya. Ia sedikit lebih pendek dari temannya. Namun, Suming dapat merasakan bahwa ki orang itu jauh lebih kuat daripada temannya dan jauh lebih kuat daripada ki miliknya sendiri. Orang ini sangat berpengaruh. Suming menyipitkan matanya dan mengangkat busurnya sebelum mengarahkannya ke pria kedua. Saat Suming menatap orang itu, pria itu juga melihat Suming. Matanya menjadi dingin dan garang.